Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 150. Beberapa langkah kemudian, kembali Titisari berkata, "Paman, beloklah ke kiri." 8 langkah saja. Maulana Syafri menurut, ia yakin kepada kecerdasan otak gadis itu. Tadi dia sudah dapat membuktikan sewaktu bertempur melawan Edoh Permanasari. Pikirnya, benar-benar seekor harimau akan beranak harimau pula. Adipati Surengpati terkenal pandai. Melihat putrinya, agaknya nama itu bukan bualan kosong. Memikir demikian, ia merasa diri bertambah dekat kepada Titisari seolah-olah bagian hidupnya sendiri yang sangat dibutuhkan. Sekarang menikung ke kanan 14 langkah, kata Titisari lagi. Maulana Syafri menurut. Dan selanjutnya ia menuruti gadis itu. Setiap kali ia harus menikung ke kiri atau ke kanan. Kadang-kadang memotong jalan pula. Titisari memang sudah mewarisi kepandaian ayahnya hampir 6 bagian. Ayahnya terkenal sebagai seorang ahli ilmu alam, ilmu hayat, ilmu ukur, ilmu tumbuh-tumbuhan dan bintang. Orang-orang pada zaman itu berkata, Adipati Surengpati berasal dari langit, ia pandai membaca dan menghitung bintang. Sudah barang tentu, itulah julukan yang berlebihan. Tetapi sesungguhnya Adipati Surengpati merupakan seorang cendekiawan yang jarang ada tandingnya pada zaman itu. Melihat letak nyala api tetap tak berubah, hati Maulana Syafri makin yakin dan yakin terhadap Titisari. Malahan dengan tak disadarinya sendiri, terbitlah suatu bintik rasa takluk. Langkahnya kini menjadi lebar, ia berjalan ke sana ke sini, mundur maju dan kerap kali pula meloncat. Akhirnya nyala api bertambah dekat. Karena hatinya sangat bernafsu, segera ia lari cepat untuk menghampiri. "Jangan terburu-buru," kata Titisari menasihati. Tetapi Maulana Syafri sudah terlanjur lari cepat. Tahu-tahu kakinya terjeblos dalam lumpur setinggi dengkul. Ia kaget setengah mati. Sebab kedua kakinya terasa kena serat. Syukur ia seorang berilmu. Cepat-cepat ia menggenjot diri melesat ke atas. Dan dengan ilmu itu, ia berhasil terlolos dari belenggu lumpur. Di atas tanah kering, ia berdiri terlongoh-longoh. Ia malu bercampur mendongkol. Dengan pandang penasaran ia mengamat-amati api itu. Di depannya samar-samar terlihatlah asap putih membumbung ke udara. Dan sedikit banyak, bulan sabit akhirnya menolong juga. Ia melihat sebuah rumah gubuk. Dan melihat bentuk rumah itu, hatinya girang. Terus saja ia berseru nyaring. "Dia Kartika. Akulah Maulana Syafri. Aku datang dengan membawa seorang sahabat yang sedang menderita luka parah." Titisari tersenyum. Orang tua itu akhirnya memperkenalkan namanya sendiri tanpa ia bersusah-susah lagi untuk menanyakan. Agaknya hatinya sudah tawar terhadapnya dan tidak bersikap tegang seperti kemarin. Dalam pada itu, Maulana Syafri berseru nyaring lagi, "Memang, pada akhir-akhir ini kedudukan kita amat sulit. Antara kita terjadi saling mencurigai, sehingga kau pun tentu tak senang hati mendengar kedatanganku ini. Tetapi aku memberanikan diri untuk datang kepadamu. Malahan aku memberanikan diri pula untuk memohon kemurahan hatimu. Berilah kami tempat beristirahat. Sahabatku ini membutuhkan pertolonganmu." Di dalam malam sesunyi itu, suara Maulana Syafri amat berkumandang. Kata-katanya jelas pula. Namun setelah menunggu sekian lamanya, tetap saja tiada jawaban. Karena itu, Maulana Syafri mengulangi perkataannya sepatah demi sepatah dengan suara merendahkan diri pula. Dan diam-diam hati Titisari menjadi terharu. Meskipun belum menyatakan terang-terangan, gadis itu mengerti bahwa Maulana Syafri seorang raja muda. Untuk dia, raja muda itu menggendongnya hampir sepanjang malam. Untuk dia, raja muda itu sampai mau merendahkan diri terhadap sesama rekannya yang sama pula kedudukannya. Kalau dipikir, susah payah Titisari dalam menolong jiwa Maulana Syafri tidaklah seberat perjuangan raja muda itu. Sementara itu, suara Maulana Syafri tidak memperoleh jawaban. Dan untuk ketiga kalinya, Maulana Syafri mengulangi perkataannya. Dan barulah terdengar suara seseorang perempuan tua. Maulana. Kau seorang raja muda, masakan tidak tahu sopan santun? Sudah larut malam begini, kau berteriak-teriak tak keruan. Masakan aku harus membuka pintu lalu menyambutmu di luar? Kau seorang raja muda yang tinggi ilmunya, hayo datanglah kemari. Apakah rumah ini asing bagimu? Menilik bunyi kata-katanya berkesan ramah.
Tapi suaranya tawar, sehingga tahulah Titisari bahwa perempuan itu tidak mengharap kedatangan rekannya. HM. Maulana Syafri menggerendeng. Selama ia berserikat dengan Diah Kartika dalam himpunan Sangkuriang, belum pernah ia mengganggunya. Bahkan hubungannya tidak begitu erat. Sebenarnya untuk selama hidupnya belum tentu ia akan meminta sesuatu kepadanya. Tapi mengingat Titisari, ia sudah melanggar beberapa pantangannya sendiri. Ia seorang yang berhati tinggi. Adatnya tak dapat disumbari orang. Mendengar suara dengan mengerahkan tenaga, Tatang Manggala memanggul tubuh Edoh Permanasari, lalu melarikan diri secepat-cepatnya. Diah Kartika, ia merasa diri ditantang. Maka tak mengherankan bahwa ia menjadi gelisah. Dengan tajam ia pandang rumah gubuk itu. Rumah itu berada di tengah-tengah lumpur. Tadi kalau saja tidak memperoleh petunjuk-petunjuk Titisari meskipun 1 bulan penuh tindakan sampai di sini. Sekarang pun ia mendapat kesulitan yang sama pula. Hatinya lantas mengeluh. Ini semua akibat perpecahan yang terkutuk, katanya di dalam hati. Antara Raja Muda satu dan lainnya saling bentrok. Dengan sendirinya saling mencurigai. Selamanya belum pernah aku berhubungan. Malam ini tiba-tiba aku datang mengunjungi. Maka tidaklah terlalu salah, bila ia mencurigai aku. Titisari menegakkan kepala. Ia menebarkan penglihatannya yang masih nampak lemah. Selang beberapa saat lamanya ia berkata setengah berbisik. Rumah ini agaknya dibangun di atas lumpur. Sekarang paman perhatikan. Bukankah bentuk bangunan tanahnya bulat? Maulana Syafri menajamkan mata. Kemudian mengangguk seraya berkata, benar. Dan bentuk rawa ini persegi bujur, bukan? Benar. Bagaimana kau mengetahui begitu jelas? Maulana Syafri girang. Kau usahakan dirimu berada di sudut timur, laut. Lalu berjalanlah memutar ke kiri 7 langkah, kata Titisari dengan suara wajar. Lalu menikung ke kanan 3 langkah. Setelah itu 5 langkah lurus ke depan. 9 langkah lagi, mundurlah ke samping kanan 3 langkah. Lalu memotong jalan 7 langkah ke kiri. Pasti engkau takkan terjeblos dalam lumpur. Maulana Syafri tidak beragu lagi. Tadi Titisari sudah berhasil membawanya sampai ke tempat itu. Sekarang pun juga. Ia berjalan menuruti petunjuk-petunjuknya. Tetapi dengan begitu ternyatalah, bahwa semenjak tadi dia sudah berada di bawah perintah gadis luar biasa itu. Bukankah tidak jauh dengan seorang budak yang menghambakan diri? Segera ia memperbaiki pakaiannya, lalu memeluk Titisari erat-erat. Setelah itu berjalan menurut petunjuk Titisari. Dan benarlah. Setiap kali kakinya mendarat, tibalah pada sebatang tunggak yang dapat bergerak miring ke sisi. Maka barang siapa yang tak pandai ilmu meringankan tubuh, pastilah akan tergelincir atau terbanting masuk kubangan lumpur. 129 langkah sudah. Dan sampailah kakinya menginjak pada dataran bulat. Itulah ruang tanah di mana rumah Maulana Syafri lalu memeluk Titisari erat-erat, setelah itu berjalan menyeberangi lautan lumpur menuju rumah Diah Kartika menurut petunjuk Titisari. Diah Kartika didirikan. Oleh petunjuk Titisari, ia berjalan memutar. Ternyata nyala api di depannya tidak berubah. Sekarang bahkan memperlihatkan bahwa rumah itu tanpa pintu. Melompatlah, dan taruhlah kakimu pada sisi rumah, bisik Titisari. Maulana Syafri terus meloncat sambil berkata di dalam hati, benar-benar hebat gadis ini. Semua teka-teki dapat ditebaknya dengan jitu. Tempat di mana Maulana Syafri mendaratkan kakinya adalah tanah kering. Tetapi 10 cm di sekelilingnya merupakan lautan lumpur. Kurang berhati-hati sedikit saja seseorang akan mati tenggelam kena serat lumpur. Maulana Syafri lantas menyelundup ke sebelah kiri. Sampailah dia di pekarangan. Di depannya nampak suatu terowongan dan di tengah terowongan itulah api yang tadi kena dilihatnya. Setelah dekat ternyata terowongan itu merupakan pintu masuknya. Masuk. Semuanya biasa. Tak ada bahayanya, bisik Titisari lagi. Maulana Syafri mengangguk. Lalu berseru nyaring lagi. Maafkan dia atas kelancanganku ini. Perkenankan aku memasuki rumahmu. Berbaring dengan ucapannya, masuklah ia ke dalam rumah. Maulana Syafri dan Diah Kartika merupakan tokoh penting himpunan Sangkuriang. Bahkan menduduki tokoh inti, karena mereka berdua menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat.
Namun keduanya belum pernah saling mengunjungi rumahnya masing-masing. Tak mengherankan, bahwa begitu masuk ke dalam ruang tengah, Maulana Syafri segera melayangkan matanya. Di atas meja berbentuk panjang 7 pelita ditaruhkan pada tempat-tempat tertentu yang diatur menurut segi-segi derajat penglihatan. Jadi cahaya pelita yang tadi dilihatnya di kejauhan, ternyata berjumlah 7 buah. Tentu saja, ia tadi kena dibuat bingung. Hebatnya, pelita itu mempunyai segi pemantulan 1 derajat sehingga dari tempat tertentu hanya nampak 1 cahaya. Di depan meja panjang itu, duduklah Dyah Kartika di atas tanah lagi merenungi puluhan lembar daun bambu yang diatur berserakan. Seluruh perhatiannya tertumpah pada lembaran daun itu, sehingga ia tak menghiraukan kedatangan Maulana Syafri. Pantas saja, dia tadi bersikap tawar. Dyah Kartika sudah nampak sangat tua. Padahal umurnya sebaya dengan Maulana Syafri. Rambutnya sudah nampak menjadi putih semua. Kulit mukanya berkeriputan. Tangannya bergemetaran setiap kali hendak bergerak. Tetapi janganlah dikira bahwa ia benar-benar sudah buyuten. Gerakannya gesit, cekatan dan ganas, ia masih sanggup mengimbangi gerakan Edoh Permanasari. Padahal Edoh Permanasari dahulu pernah berhubungan erat dengan anak tunggalnya, Pendekar Kamarudin. Maulana Syafri membawa Titisari duduk di atas kursi. Gadis itu nampak kucel. Wajahnya pucat lesi bagaikan kapuk kuyu. Melihat wajahnya, hati Maulana Syafri menjadi iba. Hendak ia membuka mulut untuk minta seteguk air hangat baginya, tapi batal. Ia melihat betapa Dyah Kartika lagi memusatkan seluruh perhatiannya kepada lembaran-lembaran daun bambu. Nampaknya ia lagi menghadapi suatu kesulitan yang sudah lama tak terpecahkan. Dan ia tak mau mengganggunya. Setelah beristirahat selintasan, Titisari memperoleh sedikit kesegarannya kembali. Maka ia ikut pula memperhatikan kesibukan Dyah Kartika. Diamat-amatinya letak lembaran daun itu, lalu keningnya berkerut-kerut. Setiap lembar daun bambu itu berukuran 4 cm dan lebar 2 cm. Dan Dyah Kartika terus mencurahkan perhatiannya. Maulana Syafri tak mengerti masalah apa yang sedang direnungkan itu. Tatkala melihat betapa kening Titisari berkerut-kerut pula, hatinya menjadi heran. Pikirnya, untuk seluruh wanita di Jawa Barat, Dyah Kartika adalah seorang cendekiawan satu-satunya. Rupanya gadis itu pun demikian. Ayahnya seorang sarjana, apakah dia sudah mewarisi ilmunya? Kalau benar, akan banyak daya gunanya. Tiba-tiba terdengar Titisari berkata, 5. 375. Dyah Kartika terkejut. Ia menengadah. Pandang matanya tajam. Agaknya hatinya tak senang. Sesaat kemudian ia tunduk lagi dan mencoba menghitung dengan suatu coret-coret. Terdengar kemudian ia memekik perlahan. Ternyata hitungan Titisari jitu sekali. Kembali ia menegakkan kepalanya dan mengamat-amati Titisari. Dilihatnya wajah Titisari kucel kuyu. Ia tunduk lagi dan menguji hitungan itu kembali. Benar-benar tak salah. Karena itu, ia segera hendak menghitung pula pecahan lainnya. Titisari meruntuhkan pula pandangannya ke tanah, ia bersikap menunggu. Tetapi sampai sekian lamanya, Dyah Kartika belum juga berhasil memecahkan hitungannya. Lantas Titisari berkata tenang, 124. Kembali Dyah Kartika terkejut. Ia menengadah. Wajahnya berubah merah. Lalu dengan hati penasaran ia melanjutkan hitungannya. Setelah berkutak-kutik selintasan, ternyata benar hitungan Titisari. Memperoleh kenyataan itu, terus saja ia berdiri tegak. Sekarang nyatalah, bahwa tubuh Dyah Kartika sudah bongkok dimakan usianya. Keningnya sudah pada berkeriput. Meskipun demikian, matanya bersinar tajam luar biasa. Mari, ikuti aku, katanya sambil menuding ke arah sebuah pintu samping. Ia berjalan mendahului dengan berbatuk-batuk kecil. Maulana Syafri memapah Titisari lagi untuk mengikuti Dyah Kartika. Sampai di depan kamar, ia berhenti tak mau masuk. Dinding kamar sebelah dalam, berbentuk bundar. Lantainya penuh pasir dan di atasnya terdapat coretan-coretan dan tanda-tanda lurus dan bulat. Nampak pula guratan huruf-huruf catatan. Bunyinya ternyata suatu dalil-dalil tertentu. Menimbang bahwa hal itu mungkin sangat penting bagi Dyah Kartika, ia tak berani melangkahkan kaki karena takut merusak atau menghapus sebagian. Menyaksikan penglihatan itu, wajah Titisari nampak tenang. Tiada suatu kesan rasa heran atau kagum.
Sebab itulah ilmu aljabar yang dijajarkan dengan dalil-dalil ilmu alam. Semuanya itu sudah pernah dipelajarinya lewat ayahnya. Dengan tiba-tiba ia menarik pedang Maulana Syafri. Kemudian dengan mengajak Maulana Syafri melangkah masuk, ia meliuk ke tanah. Tangannya menggarit-garit suatu deretan angka dengan ujung pedang. Lalu berkata, apakah ini benar? Ternyata ia sudah memecahkan beberapa hitungan dengan cepat dan tepat. Maka lagi-lagi Dyah Kartika memekik kagum. Setelah mengawasi dengan tercengang, bertanyalah dia, kau siapa? Itulah hitungan ilmu aljabar, kata Titisari yang tidak menjawab langsung pertanyaan Dyah Kartika. Dan tanpa diminta ia segera menjelaskan tentang dalil-dalil tertentu, serta cara memecahkannya. Mendengar kuliah Titisari, wajah Dyah Kartika pucat lesi. Ia seperti berputus asa. Tubuhnya bergoyang-goyang, lalu menjatuhkan diri di atas pasir seraya memegang kepalanya. Ia nampak berpikir keras. Sejenak kemudian, ia menegakkan pandangnya. Wajahnya kembali menjadi terang. Berkata, nampaknya kau lebih mengenal dalil-dalil di luar pengetahuanku. Tapi cobalah hitung soal ini. Dyah Kartika menunjuk suatu gambar tanah liat, miniatur, yang berada di pojok kamar. Setelah diterangi sebuah dian, ternyatalah bahwa gambar itu menggambarkan suatu tata wilayah. Pada gambar itu nampak deretan-deretan pohon, gundukan tanah, sungai, empang lumpur, lika-liku jalan dan semak belukar. Semuanya itu diatur merupakan jebakan penglihatan. Titisari mengamat-amati sebentar. Teringatlah bahwa ayahnya mengatur Pulau Karimun Jawa sebagai gambar itu pula. Bahkan lebih pelik dan sulit. Maka dengan gampang ia berkata, kukira mudah saja. Beginilah cara menghitung dan memecahkan. Lalu ia menggurat-guratkan pedangnya di atas pasir. Melihat betapa tepat hitungan Titisari, wajah Dyah Kartika menjadi pucat lesi. Napasnya lantas saja menjadi sesak. Ah! Keluhnya dalam. Kukira ciptaanku ini hanya kumiliki sendiri. Ternyata engkau pun mengetahui juga. Bagaimana bisa begitu? Hitungan ini sudah lama diketahui manusia semenjak zaman purba, kata Titisari. Sewaktu aku menerima pelajaran dari ayah, mula-mula diwajibkan aku menghafal dalil-dalilnya. Coba dengarkan dalil-dalilnya. Engkau pun akan dapat menghafalkan di luar kepala. Dan benar-benar Titisari menyebutkan beberapa dalil ilmu aljabar dengan cepat serta lancar. Setelah itu, ia beralih pada dalil-dalil ilmu alam dan bintang. Kemudian dia berkata, rupanya engkau belum pernah mempelajari ilmu bintang. Baiklah kugambarkan di sini. Ia menggurat-gurat beberapa letak bintang. Dan Dyah Kartika memandangnya dengan hati takjub. Lantas ia berbangkit lagi dengan tubuh bergemetaran. Puluhan tahun aku menekuni ilmu itu. Selama itu belum pernah aku menjumpai seorang yang dapat mengenalnya. Tak tahunya, engkau begini masih muda belia sudah melebihi aku. Malahan sudah dapat menyelami sampai ke dasarnya. Sebenarnya kau siapa nona, katanya. Tiba-tiba ia berbatuk-batuk sambil menekan-nekan dadanya. Dari sakunya ia mengeluarkan sebutir obat. Setelah ditelan, batuknya lenyap dan wajahnya menjadi tenang kembali. Dan tahukah Titisari, bahwa hati orang tua itu sangat kecewa dan merasa runtuh kebanggaannya. Habislah sudah. Katanya berulang kali. Dan tiba-tiba air matanya mengucur deras. Titisari menoleh kepada Maulana Syafri untuk minta penjelasan, apa sebab Dyah Kartika menangis. Tetapi wajah Maulana Syafri nampak tak mengerti juga. Akhirnya saling memandang dengan penuh pertanyaan. Selang beberapa saat, Dyah Kartika nampak sudah dapat menguasai diri. Mau ia berkata, sekonyong-konyong terdengarlah gemerisik orang di luar empang. Tahulah Maulana Syafri dan Titisari, bahwa mereka itulah pengejarnya. Musuh atau sahabat? Dyah Kartika bertanya. Musuh, jawab Maulana. HM mendengar langkahnya seperti Sindung Riwut, Ratu Kenaka dan anak murid Gunung Mandalagiri. Benarkah itu? Iya, jawab Maulana Syafri pendek. Ia tahu, Dyah Kartika mempunyai pendengaran tajam dan otaknya cerdas pula sehingga dengan cepat dapat menebak siapakah yang berada di luar. Namun ia menambahi. Selain mereka bertiga, masih ada pula beberapa anak murid Edoh Permanasari. Mendengar nama Edoh Permanasari, mendadak saja wajah Dyah Kartika menjadi bengis. Lantas membentak, kalau begitu, siapakah nona ini?
Legakan hatimu, kata Maulana Syafri. Gadis inilah yang justru lagi dikejar-kejar anak murid Edoh Permanasari. Sebab iblis itu tadi sore kena dikalahkannya. Hai. Benarkah itu? Suara Dyah Kartika menjadi girang. Ia percaya keterangan rekan seperjuangannya itu. Usianya masih begini muda, tetapi sudah dapat mengalahkan Edoh. Sebenarnya siapakah dia dan mengapa ia menderita luka? Periksalah sendiri. Dyah Kartika menghampiri Titisari dan membuka baju luarnya. Dahinya berkerut-kerut tatkala memeriksa lukanya. Terdengar ia menggerendeng tidak begitu jelas. Hai. Kenapa dia ikut-ikutan pula? Apakah dia menantang aku? Maulana Syafri tahu bahwa antara Dyah Kartika dan kakak seperguruannya Tatang Manggala sudah terbit suatu perpecahan semenjak mudanya. Itulah terjadi karena panggilan hidup masing-masing. Dyah Kartika berpihak kepada Ratu Bagus Boang, sedangkan Tatang Manggala mengabdikan diri kepada Ratu Fatimah. Dengan cekatan Dyah Kartika mengambil sebutir ramuan obat dari tempat penyimpanannya. Kemudian berkata, telanlah. Dan legakan hatimu, meskipun mereka kini berada di dekat kita, tetapi mereka takkan mampu memasuki rumah lumpur kita. Kau beristirahatlah di sini. Kau harus sembuh kembali seperti sedia kala, karena aku ingin beromong-omong lebih banyak lagi denganmu. Sony de Hoop. Maulana Syafri berhenti menyusut keringat. Bulan malam sudah berada tepat di atasnya. Ia menatap wajah Sangaji yang nampak termangu-mangu. Kemudian meneruskan, demikianlah pula cara Titisari menaklukkan Surya Pranata. Benar-benar luar biasa kepintaran Putri Adipati Surengpati itu. Ilmu silatnya kita tak usah kalah, tetapi kecerdasannya berada jauh di atas kita sehingga dapat mengikat kita. Apakah dia pula yang mengatur semua perjalananku? Sangaji menyela. Tentu. Siapa lagi kalau bukan dia, sahut Maulana Syafri. Dialah yang mengatur benda-benda persembahan. Dia pula lah yang memberi tanda-tanda sandi di tempat-tempat tertentu, tatkala Paduka menuju ke Gunung Cibugis. Dia pula lah yang mengatur hubungan kita dengan Ki Tunjung Biru. Dan atas petunjuknya, Surya Pranata menjadi salah seorang penjaga penjara Glodok. Karena itu, Paduka tak perlu mencemaskan keadaan Ki Tunjung Biru. Malam ini, dia sudah dapat menghadap Paduka dengan selamat tak kurang suatu apa. Memang semenjak ia berada di atas dataran tinggi Gunung Cibugis, ia seolah-olah berada dekat dengan Titisari. Tak tahunya, itu semua ternyata permainan Titisari. Dengan Titisari, sudah lama ia takluk. Tetapi sama sekali tak pernah dia bermimpi bahwa Titisari memiliki otak secemerlang itu. Dengan sekali tepuk, dia dapat menguasai tokoh-tokoh himpunan Sangkuriang dan dia sendiri. Gadis itu tak ubah seorang sutradara yang sudah mengatur jalannya tiap-tiap tokoh yang disuruhnya bermain di atas panggung. Hanya satu hal aku tak mengerti. Itulah peracunan rombongan penyerbu di atas dataran ketinggian Gunung Cibugis. Siapakah yang melakukan, kata Sangaji. Gusti Aji, sahut Maulana Syafri lancar. Sesungguhnya kalau hamba tidak membuktikan sendiri takkan mau percaya, bahwa di dunia ini ada seorang gadis memiliki otak secemerlang itu. Dia tidak hanya menguasai kita semua, tapi pun dapat menghancurkan rombongan musuh penyerbu markas besar himpunan Sangkuriang yang mula-mula dipergunakan untuk membangunkan persatuan kita kembali. Cobalah uraikan yang lebih jelas lagi. Aku jadi tidak mengerti, potong Tubagus Simuntang. Maulana Syafri tertawa terbahak-bahak. Katanya kemudian, nah lihatlah, kau hanya menyumbangkan suatu pendengaran, namun kepalamu sudah pusing. Coba bayangkan betapa hebat otak Titisari yang bahkan mengatur pelaku-pelakunya. Baik. Siapa bilang otakku cemerlang, kata Tubagus Simuntang yang berwatak berangasan. Begini, Maulana Syafri mulai. Kau masih ingat betapa Edoh Permanasari dikalahkan? Ternyata dia tidak hanya dikalahkan ilmu silatnya, tapi pun hatinya. Hal itu terjadi karena Titisari pandai mengikat suatu kisah yang senapas dengan perjalanan hidup iblis itu. Bukankah dia bercerita tentang hubungannya dengan Gusti Sangaji? Benar. Di luar dugaan juga, semenjak itu Edoh Permanasari banyak mendengarkan kata-kata Putri Adipati Surengpati. Katakan saja, dia patuh seperti diriku terhadapnya. Dan semenjak itu, iblis Edoh Permanasari menjadi duta keliling Putri Adipati Surengpati.
Dia disuruh menghubungi semua tokoh-tokoh pendekar lawan himpunan Sangkuriang untuk menyerbu dataran tinggi Gunung Cibugis. Sudah barang tentu Putri Adipati Surengpati mengarang cerita dahsyat tentang Gusti Aji. Dikatakan bahwa himpunan Sangkuriang kini sedang meminta bantuan tokoh sakti dari Jawa Tengah. Itulah Gusti Sangaji. Dan ia menganjurkan, sebelum tokoh itu mampu bertindak, hancurkan seluruh pendekar himpunan Sangkuriang mumpung mereka datang berkumpul. Putri Adipati Surengpati pandai membakar hati pula. Dikatakan, ia berani bertaruh bahwa semua pendekar Jawa Barat takkan dapat memenangkan tokoh sakti itu. Kecuali dia sendiri. Maka pesannya, asal mereka merasa diri tak unggulan lekaslah turun gunung. Dia sendiri yang akan membereskan. Sudah barang tentu aku tahu maksudnya. Dia hendak memberi kesempatan kepada Gusti Sangaji untuk mengangkat nama. Itulah sebabnya, dengan kurang ajar aku memberanikan diri untuk menguji Gusti Aji. Maksudku, agar himpunan Sangkuriang jangan terpedaya oleh akal cerdik belaka sampai sudi mengakui orang tak berguna menjadi junjungan kita. Tak tahunya, ternyata Gusti Aji memang pantas menjadi junjungan kita. Inilah rezeki besar bagi Laskar Perjuangan Himpunan Sangkuriang. Dan company, mengapa ikut-ikutan pula menyerbu? Tatang Sontani minta keterangan. Itulah bagianku, sahut Maulana Syafri. Seperti kau ketahui aku menyandang pakaian company. Gusti Aji sendiri menyaksikan betapa aku mendapat kepercayaan company untuk mengawal Putri Komandan Mayor De Hoop. Maka kau bisa mengira-ngira sendiri betapa aku berhasil menjilat pantat company. Demikianlah dengan berbisik Putri Adipati Surengpati memberi petunjuk kepadaku agar aku membuat laporan kilat tentang berkumpulnya tokoh-tokoh himpunan Sangkuriang yang sudah lama menjadi musuh company. Hal ini perlu untuk menguatkan kedudukan Putri Adipati Surengpati itu terhadap kesangsian pihak pendekar penyerbu. Bukankah dengan demikian, kedudukannya lantas menjadi terang bahwa dia berpihak kepada company? Edo Permanasari dan kawan-kawannya jadi lebih mantap. Tak tahunya, begitu mereka habis tugasnya menyerbu dataran tinggi, Putri Adipati Surengpati menjebaknya dengan jitu. Apa itu? Potong Tubagus Simuntang dan Tatang Sontani berbareng dengan bernafsu. Lihatlah setelah aku berhasil menyerbu ke dataran tinggi, aku mendapat tugas lagi menawan pendekar-pendekar penyerbu. Bukankah hebat akal itu? Akal bagaimana? Dengan menggunakan racun, mereka kita tangkap. Maka kesalahan tangan itu kini beralih kepada pihak company. Mereka lalu aku giring masuk ke kamp tawanan dan aku sengaja melepaskan beberapa orang rombongan mereka masing-masing. Itu semua aku kerjakan atas petunjuk Putri Adipati Surengpati. Dengan begitu, mereka bisa memberi laporan kepada ketua mereka, bahwa rombongan kini kena tawan company. Bukankah mereka lantas menjadi berbalik melawan company? Inilah yang dinamakan akal sekali menepuk dua lalat dengan sekaligus. Terbuktilah kini, penjara diserbu orang-orang pandai. Bukankah peristiwa ini akan menegangkan hubungan antara mereka dan pihak company? Sebaliknya kitalah kini yang ganti menjadi penonton. Waktu menyerbu dataran tinggi Gunung Cibugis, mereka bersatu padu dengan company. Tapi begitu turun dari gunung, mereka cakar-cakaran. Ini semua berkat otak Putri Adipati Surengpati yang cemerlang. Hayo katakan bahwa Putri Adipati Surengpati itu tidak berotak luar biasa. Tatang Sontani, kau selamanya membanggakan diri sebagai seorang yang berotak gemilang. Dapatkah kau melampaui otak Putri Adipati Surengpati itu? Baik Tatang Sontani dan Tubagus Simuntang tercengang-cengang mendengar penjelasan itu. Pantas saja, company dapat dengan lancar menyerbu dataran ketinggian Gunung Cibugis yang banyak lika-likunya dan jebakannya. Tak tahunya, Maulana Syafri yang memimpin. Dan itu semua adalah berkat petunjuk Titisari. Tatang Sontani yang jujur lantas saja mengakui bahwa dalam hal mengadu ketajaman otak dan kecerdikan akal ia kalah jauh. Maka besarlah keinginannya hendak melihat wajah putri itu. Tetapi sesungguhnya, Tatang Sontani seorang cendekiawan yang jarang pula terdapat pada zaman itu. Setelah merenung sejenak, mendadak ia seperti melihat sesuatu yang berkelebat dalam benaknya. Pikirnya hati-hati, pedang Sangga Buana berada di tangan Tatang Manggala, sudah cukup terang jawabannya. Dengan Edo, pendekar tua itu bersekutu semenjak zaman Ratu Fatimah. Sebaliknya meskipun pedang pusaka tidak gampang-gampang beralih di tangan seseorang, kukira Putri Adipati Surengpati yang mengatur. Edo Permanasari nampaknya menaruh kepercayaan besar terhadapnya.
Pantaslah oleh pintarnya Putri Adipati Surengpati mengatur cerita, iblis itu sampai mau membuat jasa dengan menyerang Gusti Aji mati-matian di atas Gunung Cibugis. Tetapi sebaliknya, apakah inti tujuan Putri Adipati Surengpati sebenarnya? Bukankah semata-mata hendak merebut Gusti Aji dari tunangannya? Sekarang, penjara kena serbu. Yang menyerbu pihak para pendekar sekutu company. Memang inilah akal bagus untuk mengelabui pihak company yang semenjak ini akan menjadi bermusuhan. Tetapi Putri Adipati Surengpati itu menganjurkan pula membebaskan Ki Tunjung Biru. Hah, masakan company tidak dapat membaca lain lagi? Ki Tunjung Biru sudah diketahui menjadi musuh besar pihak penyerbu. Sekarang mendadak lenyap dari penjara, masakan dia dibebaskan oleh para penyerbu? Orang goblok pun tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Kalau orang goblok saja tahu akan hal itu, masakan Putri Adipati Surengpati tidak dapat berpikir. Bukankah maksudnya sengaja melibatkan Gusti Aji? Sebab dengan hilangnya Ki Tunjung Biru tahulah company bahwa himpunan Sangkuriang mengambil bagian dalam penyerbuan itu. Dan teringat kepada himpunan Sangkuriang, pastilah company segera teringat kepada kedudukan Gusti Aji. Company pasti bertindak. Ya, company pasti bertindak. Gusti Aji sendiri bisa menyelamatkan diri. Tetapi ibunya? Bukankah ibunya berada dalam pengawasan company? Menawan ibunya bukankah sama halnya menawan hati Gusti Aji? Dan kalau sampai terjadi begitu, Gusti Aji akan bermusuhan dengan company. Hal itu berarti pula, pecahnya hubungan antara Gusti Aji dengan tunangannya. Hebat tapi berbahaya. Salah-salah bisa mengorbankan jiwa. Memikir sampai di situ, tubuh Tatang Sontani bergemetaran. Lantas bertanya mencoba. Kak Maulana, kau tadi berkata bahwa malam ini Ki Tunjung Biru akan datang menghadap Gusti Aji. Apakah pembebasan Ki Tunjung Biru diatur pula oleh Putri Adipati Surengpati? Tentu. Mengapa? Sahut Maulana Syafri tak ragu. Ah, celaka. Tatang Sontani terkejut. Ia sudah dapat menduga, namun mendengar jawaban itu tak urung hatinya benar-benar terkejut. Sang Aji tercekat hatinya. Terhadap Tatang Sontani, ia menaruh kepercayaan besar. Raja muda itu tidak akan memekik demikian, sekiranya tiada alasan yang kuat. Maka segera ia minta keterangan. Apakah ada yang salah? Dengan membungkuk hormat, Tatang Sontani menjawab hati-hati. Sekarang Ki Tunjung Biru mungkin sudah berada di luar penjara. Oleh hati penasaran, pastilah company akan meminta ganti kerugian. Hamba yakin bahwa mereka sudah mengetahui kedudukan Paduka. Karena itu hamba khawatir, company akan minta pertanggungan jawab Paduka. Hah, Gusti Aji sudah berada di sini. Company bisa apa? Sahut Tubagus Simuntang. Benar, tapi Ibu Gusti Aji, kata Tatang Sontani dengan suara menggeletar. Mendengar kata-kata Tatang Sontani, kepala Sang Aji seperti kena sambar geledek. Ia seorang pemuda yang berhati tenang. Terlalu tenang. Malah meskipun demikian, tubuhnya bergemetaran mendengar pernyataan itu. Terus saja dia berkata, Paman sekalian, sambutlah Aki Tunjung Biru. Aku sendiri akan masuk ke kota. Setelah berkata demikian, dengan sekali menjejak tanah tubuhnya melesat bagaikan bayangan. Ia tak memedulikan segala. Gerakannya sebagai orang gila. Karena itu bisa dibayangkan betapa hebat kegesitannya. Hanya sekejap mata, bayangannya sudah lenyap di telan tirai malam. Memang sewaktu mendengarkan kisah tentang Pitisari, hatinya menjadi terharu. Ia tak tahu sendiri, apakah berbangga, bersyukur, girang atau mengagumi. Yang terasa, ingin sekali ia melihat wajah pujaan hatinya itu. Namun begitu mendengar ancaman bahaya terhadap ibunya, lenyaplah semua angannya. Tak mengherankan, bahwa larinya menubras-nubras seolah-olah hendak menjangkau tujuannya satu langkah sampai. Peristiwa jebolnya penjara Glodok sesungguhnya menggegerkan company. Dari semua jurusan, company datang dengan senjatanya. Tetapi semua penyerbu sudah lenyap kembali dengan membawa rekan-rekannya yang terkurung. Setelah diperiksa, Ki Tunjung Biru hilang pula. Maka pihak mana yang menyerbu penjara Glodok jatuh pada himpunan Sangkuriang. Sony The Hope yang ikut pula lari ke penjara, mengetahui semua kejadian itu dengan jelas. Sepulangnya dari penjara, ia berpikir keras. Himpunan Sangkuriang ikut memegang saham penyerbuan itu. Hal itu berarti Sang Aji akan terseret pula. Kalau pihak company dengan terang-terangan memusuhi Sang Aji, sudah bisa dibayangkan betapa akibatnya.
Sang Haji pasti akan meninggalkan kota Jakarta untuk memasuki gunung. Bila ini terjadi, itulah berarti ia akan terpisah untuk selama-lamanya. Memperoleh pikiran demikian, hatinya menjadi pedih pilu. Pikirannya pepat, alisnya senantiasa berkerut-kerut. Akhirnya ia nampak gelisah. Mayor De Hoop tahu apa sebab anak tunggalnya berduka cita. Malam itu ia datang dengan membawa minuman keras. Sambil meneguk minuman, ia membawa sikap girang luar biasa. Kerap kali ia memandang Sony dengan mata berkilat-kilat untuk menyatakan sukacita. Kemudian dengan tertawa ia berkata, "Sony, kau tak usah bersedih hati. Percayalah, Sang Haji tidak akan meninggalkan kota Jakarta lagi. Aku mempunyai suatu tipu daya untuk membawa dia kepadamu. Lihat saja esok pagi. Percayalah kata-kataku ini. Tak usahlah kau bersangsi. Ingatlah, kau adalah anak tunggalku. Seumpama kau menginginkan rembulan atau bintang-bintang di langit masih sanggup aku mengambilnya. Sony, lihatlah betapa besar kasih sayang ayah kepadamu." Sony girang tapi pun bersangsi. Benarkah perkataan ayahnya itu? Melihat wajahnya, kesannya tidak berdusta. Ia percaya, ayahnya banyak tipu dayanya. Sebagai seorang perwira, ia terkenal cakap dalam pekerjaan. Karena itu cepat saja ia memperoleh kepercayaan atasannya. Apalagi, dia tidak pernah pula ingkar janji. Kalau sudah berjanji, ia akan membuktikan. Hanya tipu daya apakah yang hendak dilakukan terhadap Sang Haji, Sony tidak dapat menebak. Ingin ia bertanya untuk mendapat ketegasan, tetapi ayahnya nampak sibuk dengan araknya. Terus-menerus ayahnya meneguk minuman keras, sehingga mulutnya tak sempat lagi berbicara. Bersambung ke bab 151. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.